Selamat pagi sahabat uang Anda. Apa kabar Jumat pagi ini? Saya berharap Anda semua dalam kondisi sehat. Berjumpa kembali dengan saya Rina Dewilina dalam program pendidikan finansial uang Anda. Program ini merupakan persembahan Citi Peka dan Citi Foundation untuk keluarga Indonesia. Sahabat uang Anda, topik bahasan pagi ini masih seputar kredit usaha. Jika proposal kredit disetujui, pekerjaan terberat selanjutnya adalah memanfaatkan kredit tersebut untuk pengembangan usaha yang dijalankan. Jika kredit tersebut tidak digunakan secara maksimal, Anda bisa menderita kerugian ganda, yaitu kerugian usaha dan mengembalikan pinjaman dengan nominal yang lebih besar karena beserta beban bunganya. Modal usaha yang diperoleh dari pinjaman sebaiknya digunakan sepenuhnya untuk membiayai usaha, mulai dari proses produksi, promosi, hingga distribusi. Jika perlu adanya penghematan, bisa dilakukan dengan cara mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu. Misalnya, perekrutan karyawan dalam jumlah banyak. Semakin banyak karyawan, semakin tinggi beban biaya yang harus Anda keluarkan. Bagi pengusaha UKM, Anda harus pintar dalam memanfaatkan pinjaman modal ini. Hanya untuk yang sifatnya produktif bagi pengembangan usaha. Nah, bagi yang tidak ingin ketinggalan untuk mengetahui bagaimana mengelola kredit usaha ini, jangan beranjak dari pesawat televisi selama setengah jam ke depan. Saksikan program ini sampai pukul 8 di stasiun kesayangan Anda semua, TVRI. Sahabat uang Anda, bagi pemilik usaha, kredit usaha ditujukan semata-mata untuk mengembangkan rencana ekspansi yang lebih luas lagi. Berdasarkan Bank Indonesia, kredit usaha sudah banyak dimanfaatkan oleh UKM. Bahkan banyak yang sudah merasakan keberhasilannya. Bank Indonesia mengungkapkan bahwa sekitar 84% dari 11.000 unit usaha yang diteliti memiliki laba usaha di atas 10%. Dari 11.000 sampel tersebut, 35% memiliki keuntungan lebih dari 35%. Bank sendiri menerima puluhan hingga ratusan proposal kredit usaha untuk dipelajari. Sehingga salah satu faktor yang dilihat dalam proposal kredit usaha Anda yaitu strategi mengembangkan bisnis yang Anda miliki, termasuk unsur accessibility. Maksudnya, usaha Anda dapat diakses oleh pelanggan dengan mudah. Jangan kemana-mana, sahabat uang Anda. Usai jeda berikut ini, kita akan memasuki segmen interaktif. Sukses dan keberhasilan kita adalah hasil jerih payahnya. Upaya dan hasil keringat mereka hanya demi sang buah hati. Biasa juga kalau misalnya dia nggak ada, aku yang jagain. Supaya bisa membiayai. Inilah tontonan yang pantas. Aku Bangga Padamu, Senin hingga Jumat pukul 11 hanya di TVRI. Malam ini kita bertemu di acara Parpol, Parodi Politik. Emang korupsi apa sih artinya? Ya apa dong korupsi? Gue juga nggak tahu. Ya. Yang pasti menggelitik. Parpol, parodi politik, segar dan penuh canda. Sensana, sentil sana, sentil sini. Ya baiklah pemirsa, saat ini saya sedang berada di suasana tengah-tengah bertemu. Parpol, parodi politik, setiap Jumat pukul 20 hanya di TVRI. Yang butuh sehat, mari gabung di sini bersama Lula Kamal. You Hidup Sehat. Bayi menyusu pada ibu, Memberi kesempatan Anda bertanya lewat telepon interaktif. You Hidup Sehat, Senin hingga Jumat pukul 9, langsung hanya di TVRI. Sahabat uang Anda, kini kita memasuki segmen interaktif. Silakan menelpon dengan menggunakan password uang Anda kendali di tangan Anda di nomor di bawah ini. Bagi Anda yang berhasil masuk ke line interaktif, dimohon mengecilkan volume suara televisi Anda, serta tidak menyebutkan nama produk atau perusahaan. Dan langsung ke pertanyaan untuk memberikan kesempatan bagi penelpon lainnya.
Bagi pertanyaan yang tidak sesuai topik, kami akan menjawabnya secara ringkas. Jangan lupa passwordnya, uang Anda kendali di tangan Anda. Sambil menunggu telepon Anda, saya ingin menginformasikan beberapa hal terkait prinsip dasar mengelola kredit usaha. Yang pertama, manfaatkan kredit usaha yang disetujui sesuai dengan proposal kredit usaha yang Anda ajukan. Jangan pernah memanfaatkan pinjaman ini untuk keperluan pribadi. Ingat, bank atau lembaga pembiayaan membebankan Anda untuk membayar pinjaman beserta bunga apapun kondisi usaha yang terjadi pada Anda. Yang kedua, nilai angsuran kredit usaha tidak melebihi dari 30% gross profit usaha. Artinya maksimum 30% dan profit sebelum dikurangi biaya gaji dan biaya operasional. Disiplinlah dengan skema pembayaran yang sudah ditetapkan debitur. Bila perlu, pembayaran dilakukan dengan sistem otomatis setiap bulannya, sehingga tidak ada alasan bagi Anda untuk melakukan penundaan pembayaran. Yang ketiga, gunakan dana kredit tersebut untuk keperluan usaha, terutama dana masuk ke barang dagangan bukan dihamburkan untuk selalu membeli keperluan konsumtif. Dan yang keempat, jangan menggunakan hutang bank untuk membayar hutang usaha Anda yang lain. Ini sangat tidak disarankan, karena sangat berbahaya bagi usaha dalam jangka panjang. Yang kelima, kredit usaha sifatnya sebagai tambahan modal saja. Sehingga yang namanya tambahan sebaiknya usaha Anda sudah memiliki investasi lain untuk membackup jalannya usaha. Selanjutnya saya jawab telepon masuk yang sudah dicatat oleh operator kami. Kali ini datangnya dari Hari 35 tahun asal Solo. Bu Rina, usaha saya sudah berjalan 5 tahun. Sudah beberapa bulan ini saya memanfaatkan kredit usaha yang saya peroleh dari bank untuk pengembangan usaha. Saya ingin mengetahui hal apa saja yang biasanya menjadi kendala dalam mengelola kredit usaha. Mohon penjelasannya. Mas Hari, selamat atas disetujuinya kredit usaha Anda. Memang tantangan terberat sebagai pengusaha yaitu bagaimana memanfaatkan pinjaman ini agar usaha Anda tidak mengalami kerugian. Beberapa hal yang biasanya terjadi pada UKM ketika mengelola kredit usaha. Pertama, tidak memiliki tujuan finansial usaha yang jelas. Seringkali Anda tidak disiplin dalam mengembangkan usaha sesuai dengan apa yang Anda sampaikan dalam proposal kredit usaha. Yang kedua, pengusaha UKM terlalu fokus pada jalannya usaha dan pengembangannya, sehingga tidak memikirkan untuk menabung dari keuntungan yang diperoleh. Padahal, meski keuntungan usaha masih kecil, sebaiknya tetap sisihkan keuntungan sebesar 5-10% untuk ditabung. Yang ketiga, menunda dan membiarkan hutang menumpuk. Biasa ditemukan pengusaha UKM mencampurkan kredit usaha dengan penggunaan kartu kredit secara tidak bijaksana. Kartu kredit memang membantu segala urusan transaksi usaha menjadi lebih mudah dan lancar. Sayangnya, biasanya Anda jadi menganggap enteng dan tidak disiplin untuk segera melunasinya secara penuh dan yang akan mengganggu arus kas usaha Anda. Yang keempat, tidak mempersiapkan dana darurat untuk mengantisipasi keadaan yang tidak terduga di depan. Jika profit usaha dari pinjaman masih belum mencukupi, sebaiknya dana darurat ini Anda sisihkan dari investasi lain, misalnya dari kendaraan bermotor. Yang kelima, tidak komitmen membatasi pengeluaran. Agar keuangan usaha Anda berada pada jalur yang benar, maka berkomitmenlah dalam pembatasan anggaran yang ketat dan hemat. Dan keenam, mempercayakan keuangan pada orang yang tidak tepat dan tidak mempunyai pembukuan usaha yang baik. Halo, selamat pagi uang Anda. Halo, selamat pagi Bu Rina. Uang Anda kendali di tangan Anda. Iya, uang Anda kendali. Dari mana dan dengan siapa? Dengan Andre, Jakarta, Bu. Iya, silakan Pak Andre. Iya, Bu Rina, saya punya usaha bengkel dan kebetulan saya dapat pinjaman modal gitu ya. Nah, cuma saya susah untuk ngatur kas usaha saya antara usaha dengan kebutuhan pribadi. Solusinya gimana ya? Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya untuk Pak Andre di Jakarta. Jadi kesulitan Bapak adalah sekarang karena tergabungnya pembukuan usaha dan penggunaan uang usaha dengan penggunaan pribadi.
Nah, memang yang perlu dilakukan awalnya adalah melakukan pembukuan dahulu. Lakukan pencatatan barang-barang apa yang Anda beli dan barang apa yang dijual atau apa yang masih ada, sehingga Anda harus menyimpan stok dan lainnya. Lalu lakukan stok opnam setiap seminggu sekali. Mengapa? Untuk melihat apakah usaha Anda ini atau penjualan Anda ini cukup baik. Ketika terjadi stok opnam dalam seminggu sekali, Anda sudah bisa melihat apakah dalam minggu itu usaha Anda rugi atau sudah ada keuntungan. Dari setiap keuntungan, lakukan yang harus Anda tetapkan adalah menggaji diri Anda sendiri. Artinya, ketika Anda mendapatkan keuntungan, jangan semuanya digunakan, tetapi Anda harus sudah menetapkan menggaji diri sendiri sejumlah sekian yang setiap bulan harus Anda ambil. Apabila gaji tersebut ternyata kurang atau dari keuntungan, artinya Anda sudah mengalami kerugian dan Anda harus mengejar target untuk mencapai usaha atau keuntungan untuk membayar gaji karyawan dan gaji Anda sendiri. Dengan cara ini Anda bisa melihat keuntungan yang Anda peroleh cukup baik atau tidak. Nah, demikian jawaban dari saya untuk Pak Andre. Semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf teleponnya terputus. Saya akan melanjutkannya. Meskipun keuangan dipercayakan pada staf, lakukan supervisi yang ketat terhadap kondisi keuangan usaha Anda. Lakukan evaluasi keuangan setiap hari dari laporan yang Anda terima dari staf keuangan Anda. Tidak peduli dari pasangan ataupun kerabat Anda. Yang terakhir, mencampur adukan antara keuangan pribadi dan uang usaha masih sering terjadi, khususnya pada perusahaan-perusahaan pribadi. Hal tersebut tidak sehat bagi perkembangan usaha. Nah, Mas Hari, demikian penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga membantu Anda dalam mengembangkan usaha. Halo, selamat pagi Wanganda. Halo. Ya, selamat pagi. Mau nanya, Bu. Ya, dari mana dan dengan siapa? Saya Rosa, Bu, dari Serpong. Ya, silakan pertanyaannya. Ini, Bu, saya punya warung, usaha kecil-kecilan di rumah. Saya ambil dari warung itu setiap hari 10%, Bu, keuntungan. Jadi misalnya satu hari itu laku 300.000, saya ambil 30.000, saya sisihkan. Untuk sementara ini saya gunakan untuk kemarin saya membeli motor gitu ya, Bu. Saya ambil dari uang tabungan, saya kemudian mencicil dari uang warung itu gitu. Apakah itu sudah tepat, Bu? Baik, Ibu. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Dari mana dan dengan siapa? Iya, dari Pak Suharmin, Bu, Makassar, Ibu. Iya, silakan pertanyaannya Pak Suharmin. Ini, Bu, kita kan ketahui sama-sama ya, untuk kredit kur itu sebesar kurang lebih 20%. Pertanyaan saya, sebagai pengusaha ini kecil, suaranya berapa bisa kira-kira? Bapak suaranya bisa. Halo Bapak, ya, suaranya Bu? bisa dibesarkan sedikit? Oh ya, Bu. Iya, silakan. Kita tahu, Bu, kan 20% sekarang kurang lebih bunga kredit, Bu ya. Iya. Artinya saya mau bertanya di sini, berapa kira-kira keuntungan yang dapat kita ambil dari besar 20% itu bunga kredit? Apakah 30 atau 40% juga saya tambahan untuk menutupin angsuran yang sedang berjalan? Sekian, Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab dulu pertanyaan Ibu dari Serpong tentang mengelola warungnya. Yang sudah Ibu lakukan adalah sudah cukup baik. Artinya Ibu sudah mengambil 10% dari keuntungan untuk keperluan yang lainnya. Sayangnya Ibu membeli motor. Apabila motor itu memang sangat diperlukan, itu akan dan bisa meningkatkan usaha Ibu, tentunya tidak apa-apa. Tetapi bila motor hanya digunakan untuk jalan-jalan atau keperluan lainnya yang tidak mengembangkan usaha Ibu, itu sangat sayang sekali karena kemungkinan uang yang dikumpulkan bisa untuk menambah modal usaha, untuk menambah barang-barang yang Ibu miliki di dalam warung. Apapun yang Ibu lakukan tadi adalah sangat cukup baik karena Ibu sudah menyisihkan 10% dari keuntungan. Demikian jawaban dari saya. Nah, untuk Pak Suharmin di Makassar, Pak Suharmin, betul sekali, apabila kita meminjam ke bank, kita akan mendapatkan bunga sebesar sekitar 20%.
Nah, bagaimana melakukannya? Tentunya apa yang Bapak dapatkan sekarang karena usaha Bapak sudah dilakukan dan sudah berkembang. Apa yang harus Bapak lakukan adalah meningkatkan keuntungan. Karena apabila keuntungan hanya sama dengan 20%, mungkin biaya operasional lainnya tidak bisa Bapak tutupi. Sehingga apa yang Bapak lakukan harus meningkatkan keuntungan di atas 20%. Bagaimana caranya? Adalah meningkatkan aktivitas atau meningkatkan penjualan agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Demikian jawaban dari saya untuk Pak Suharmin di Makassar. Semoga jawaban saya bermanfaat. Halo, selamat pagi Wanganda. Halo, suaranya. Halo. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ini dari Ibu Yani Pasar Minggu. Iya, silakan. Saya mau tanya, saya seorang bidan. Ya. Saya mempunyai klinik kecil-kecilan lah, praktek bidan begitu Ibu. Ya. Saya pengen tahu bagaimana cara pengelolaan keuangan. Sementara saya mempunyai karyawan 1. Terima kasih Ibu, selamat pagi. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Halo, selamat pagi Wanganda. Selamat pagi. Ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Hendro Bu di Jawa Tengah, Surakarta. Ya, silakan pertanyaan Pak Hendro. Iya Bu, saya bisnis di bidang proyek itu. Kita kalau misalkan mengelola proyek itu, kita sebenarnya dari perusahaan itu untung secara setelah pekerjaan itu selesai, kita melihatnya itu untung. Tetapi dalam pengelolaan setiap ini uang itu habis tidak terkontrol habisnya kemana, itu cara mengatasinya gimana Bu kira-kira Bu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk Pak Hendro. Nah, saya akan menjawab dulu untuk pertanyaan dari Ibu Bidan. Nah, Ibu yang Ibu lakukan adalah sangat baik karena usaha yang Ibu lakukan adalah usaha jasa sehingga sebenarnya tidak memerlukan biaya atau modal yang cukup tinggi. Apa yang Ibu harus lakukan sekarang adalah memisahkan dahulu untuk biaya operasional klinik Ibu. Misalnya yang pertama untuk karyawan, untuk listrik dan yang lainnya. Sisanya apabila ada simpan dan gunakan untuk keperluan pribadi seperti menggaji diri sendiri. Sisanya dilakukan untuk nanti mengembangkan klinik Ibu. Bisa jadi kalau klinik nanti semakin besar, klinik Ibu akan memerlukan peralatan atau renovasi yang lebih baik. Nah, begitu jawaban dari saya. Saya akan menjawab untuk pertanyaan Pak Hendro dari Solo. Pak Hendro, inilah yang sering terjadi. Di dalam pembukuan atau secara pembukuan Anda mempunyai keuntungan, tetapi uangnya tidak jelas habisnya kemana. Bagaimana melakukan itu? Anda kalau memang usaha Anda sudah berjalan dengan baik, tidak ada salahnya Anda melakukan atau menyewa seorang auditor untuk pembukuan Anda. Nah, apabila belum bisa dilakukan, segeralah simpan uang dari kelebihan yang Anda pegang di rekening khusus sehingga tidak digunakan untuk keperluan lainnya. Dan jangan sekali-sekali menggunakan uang tanpa catatan atau tanpa bon. Demikian jawaban dari saya untuk Pak Hendro. Semoga bermanfaat. Halo, selamat pagi Wanganda. Ya, halo. 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 Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, suara televisinya bisa dikecilkan, Pak? Ya. Ya, silakan dari mana dan dengan siapa? Dari Pak Arpioni, Kuala Koyan, Bu. Iya, silakan pertanyaannya. Gini, Bu. Kita punya usaha kecil-kecilan ya, Bu ya. Ya. Ya, setelah mendengar penjelasan Ibu tadi, kira-kira yang lebih bagusnya untuk mengevaluasi daripada usaha tersebut dulu dalam jangka waktu berapa minggu atau berapa bulan atau ya bagaimana lah istilahnya, atau 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali untuk melihat keberhasilan daripada usaha tersebut. Terima kasih, Bu. Usahanya kalau boleh tahu apa, Pak? Usaha tembakau, Bu. Usaha apa? Oh iya, baik. Baik, terima kasih Pak Arpoli, usaha sembako ya. Halo, selamat pagi Wanganda. Halo. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya dari Mataram, Mbak. Ya, dan dengan siapa? Dengan Syawaludin. Ya, silakan pertanyaannya. Baik, ini Mbak.
Semoga ini uang Anda selalu eksis ya, sangat bermanfaat bagi kita di UKM ini. Terima kasih. Jadi ini Mbak, untuk mengelola keuangan kita di usaha yang kami dapatkan dari bank ini, kendala-kendala yang mungkin bagi saya hadapi itu adalah kemampuan saya untuk memilih uang itu ketika sudah ada di tangan saya. Biasanya kalau uang itu sudah ada di tangan saya, lalu kemudian melihat peluang-peluang yang ada dalam itu, jadi spekulasi saya semakin agak liar gitu. Bagaimana kemudian saya bisa mengelola uang dengan baik? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab dulu pertanyaan Bapak Arpioli dari Kalimantan Tengah. Kalau usaha Anda dalam sembako, Anda harus melakukan stok opnam setiap tutup toko. Artinya Anda harus melihat berapa sisa barang yang belum terjual, sehingga bisa melihat berapa yang sudah terjual. Mengapa seperti itu? Ini adalah untuk menghindarkan jangan sampai ada kehilangan atau ada penjualan yang tidak tercatat. Lalu cocokkan dengan keuangan yang sudah masuk. Kalau apabila ada selisih, Anda harus mencarinya saat itu juga. Jangan ditunda sampai esok hari, karena sembako ini adalah barang yang cepat perputarannya. Demikian jawaban dari saya, dan saya akan menjawab untuk pertanyaan Bapak dari Mataram. Untuk mengelola usaha, bagaimana caranya kalau sudah mendapatkan uang secara kredit? Yang harus Bapak lakukan adalah melakukan rencana atau tujuan keuangan ketika mengajukan kredit tersebut. Misalnya sekarang Bapak sudah mempunyai satu usaha, lalu mengajukan kredit. Tentunya ada tujuannya untuk mengajukan kredit. Misalnya untuk melakukan pengembangan proyek atau menambah peralatan untuk menunjang aktivitas proyek. Apabila Anda tidak melakukan rencana ini, itulah yang terjadi. Ketika melihat banyak peluang yang ada, Anda ingin menggunakannya dan belum tentu bisa selesai dengan uang yang ada. Nah, Bapak, yang perlu dilakukan adalah melakukan perencanaan. Demikian jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Nah, sahabat uang Anda, untuk Anda yang belum berkesempatan menelpon ke studio, silahkan menghubungi uang Anda via email info@uanganda.or.id. Saya akan menjawab pertanyaan Anda di segmen email Anda sesaat lagi. Sahabat uang Anda, saatnya saya akan menjawab pertanyaan via email yang datangnya dari Nugroho. Bu Rina, saat ini saya berusia 34 tahun. Saya baru saja mendapatkan pinjaman untuk usaha bengkel. Saya ingin tahu bagaimana mengatur kas usaha dan memisahkan keuangan usaha dengan kebutuhan pribadi. Nah, Mas Nugroho, saya akan menjawab langsung saja. Ada 3 kategori kas usaha. Yang pertama, arus kas awal atau initial cash flow, merupakan aliran kas yang terkait dengan pengeluaran awal yang ditujukan sebagai investasi di muka dari suatu usaha, misalnya pembelian tanah, gedung, pengadaan perlengkapan, operasional kantor, dan sebagainya. Jenis kas awal ini disebut sebagai kas keluar atau cash outflow. Sebagai pemilik usaha, besarnya jenis kas ini tergantung dari proyeksi usaha yang ingin dijalankan, yaitu usaha kecil, menengah, atau besar. Berikutnya, kas operasional atau operational cash flow, yakni aliran kas dari operasionalisasi usaha yang sedang dijalankan. Biasanya biaya operasional bisa merupakan biaya rutin maupun non-rutin usaha Anda. Contoh dari jenis ini seperti penjualan, biaya umum, dan administrasi. Oleh sebab itu, aliran kas operasional merupakan kombinasi dari aliran kas masuk atau cash inflow dan aliran kas keluar atau cash outflow yang dimasukkan ke dalam buku arus kas besar usaha Anda. Yang terakhir, kas akhir atau terminal cash flow merupakan aliran kas yang berkaitan dengan nilai sisa usaha atau nilai residu yang diperoleh dari usaha masuk, dikurangi dengan usaha keluar suatu usaha ditambah dengan sisa modal kerja. Sedangkan mengenai pertanyaan Anda untuk menghindari penggunaan keuangan usaha untuk kepentingan pribadi, maka sebaiknya Anda memiliki staf keuangan yang dapat mengontrol keinginan pribadi Anda untuk meminjam. Sebaiknya staf ini memiliki aturan main bagi setiap transaksi yang terjadi setiap harinya, termasuk kepada Anda sendiri. Dan terakhir, sebaiknya Anda punya 2 rekening yang berbeda, 1 rekening usaha dan 1 rekening pribadi.
Bila Anda berencana mengambil sebagian uang usaha untuk kebutuhan pribadi, lakukan dengan transfer dari rekening usaha ke rekening pribadi, sehingga dapat terdata dengan akurat, sehingga Anda tidak memiliki celah untuk seenaknya mengambil uang usaha untuk kebutuhan pribadi. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga menjawab permasalahan yang Anda miliki. Nah, sahabat uang Anda, kemudian apa yang harus dilakukan oleh Bapak Nugroho? Lalu Bapak Nugroho, selain itu Bapak harus membuat perencanaan yang lain. Nah, bagi sahabat uang Anda, bila Anda ingin mengajukan pertanyaan, kritik maupun saran, silakan kirim ke alamat email kami di info@uanganda.or.id atau bergabung dengan like Facebook grup Uang Anda atau follow kami di Twitter di @uanganda. Kami akan memberikan souvenir bagi setiap penanya yang mengirimkan pertanyaan paling menarik. Saya Rina Dewilina, sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama hanya di TVRI. Uang Anda, kendali di tangan Anda. Acara ini dipersembahkan oleh